Mulai Pak. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita semua dipertemukan di masjid ini. Ini pertama kalinya saya datang ke sini. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami di Cibubur ya. Perjalanan saya sekitar 76 kilo. Itu kalau 6 kilo lagi bisa dijamak suara saya. Malam minggu lagi. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita upayakan, mungkin ada yang lebih jauh dari saya di antara bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Semoga 1 jam ke depan saya bisa datang dengan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dibawa pulang. Kita duduk malam hari ini tentu dengan tujuan yang sama. Kita semua ingin memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperdalam rasa keimanan kita yang boleh jadi selama ini terasa hampa bagi sebagian kita. Pertama kali ke masjid ini saya dihadapkan dengan tulisan yang besar itu. Setahu saya, seingat saya gitu ya, baru kali ini saya nemu masjid kutipan besarnya itu hadis itu. Biasanya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu ya, atau lafaz syahadat, atau ayat kursi, atau Allah nurus samawati wal ard mathalan nurihi kamishkatin fiha misbah, atau potongan-potongan ayat yang lain. Ini menarik dengan hadis ini. Masjid syafaat li ahli kabair min ummah. Itu ide dari pengurus masjid ini, Pak. Apa jangan-jangan pelaku dosa semua pengurus masjid? Ya, husnuzon saya memang Pak, kalau boleh jujur ya, ini mah pendapat pribadi saya. Sepertinya memang di zaman sekarang ini kita ini yang ditugaskan menarasikan agama, menyampaikan agama, mendakwakan agama itu harusnya lebih mengedepankan narasi atau ceramah keagamaan yang bisa memupuk harapan, bukan hanya ancaman-ancaman yang menakutkan. Kan hadis kayak begini memupuk harapan kan ya. Jadi pendosa-pendosa itu datang ke masjid melihat hadis ini, wah saya dapat syafaat Nabi Muhammad, wah tenang hidup saya, kan begitu ya. Itu harapan banyak orang. Emang dikira kita nggak merasa berdosa? Semuanya kita merasa. Justru kalau bagi saya, ada muslim merasa nggak berdosa, itu tanda ada yang salah dengan imannya. Beda loh Pak ya, merasa berdosa dengan benar-benar berdosa itu beda. Kita kalau baca tarjamah atau biografi para ulama salafus soleh, itu mereka ketika lalai 1 menit aja, bagi mereka itu dosa gitu. Padahal bukan dosa kan, tapi ada rasa gitu, rasa bahwa saya ini lalai, saya ini berdosa. Ngomong-ngomong Bapak kalau baca Quran, nah ini penting Pak, baca Quran kalau dibaca terjemahan harfiahnya, ada ayat-ayat yang bunyi harfiahnya seolah-olah Nabi itu berdosa, ya kan?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa 'asa 'Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Tuhannya. Disebutkan tuh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran, yang ketika ada dua orang bertengkar, satu dari Bani Israel, satu dari kalangannya Fir'aun, kemudian Nabi Musa menolak, fawakazahu Musa faqadu alaihi, dipukul sama Nabi Musa sampai mati. Itu ayat-ayat semacam itu tidak bisa kita pahami bahwa Nabi itu berdosa beneran, enggak. Jadi kalau nemu Pak ayat di Quran, kok Nabi kok mengaku sebagai orang zolim, misalnya begitu ya, itu bukan berarti nabinya zolim beneran, tapi itu adalah ekspresi kerendahan hati di hadapan Allah. Nabi itu punya kedudukan istimewa gitu, sehingga apa yang menurut kita normal bagi Nabi itu bisa jadi dosa, bukan dosa beneran. Sebetulnya Nabi itu nggak ada yang berdosa, Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Kalau nemu ungkapan-ungkapan di Quran seolah-olah Nabi itu berdosa, itu bukan dosa sungguhan. Itu hanya bagian dari ekspresi kerendah hatian. Jadi Allah ngajari kita sebetulnya. Begitulah seharusnya kita jadi seorang hamba. Itu akidah dasar Pak dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para anbiya ma'sumun anis shaghair wal kabair. Para nabi itu terjaga dari dosa baik kecil maupun besar. Tapi kalau baca Quran, nemu tuh ayat-ayat semacam itu, seolah-olah kok Nabi mengaku sebagai pelaku kezaliman, kok Nabi mengaku sebagai pembunuh misalnya. Padahal gak membunuh beneran. Nabi Musa yang dikisahkan fawakazahu Musa faqadu alaih. Nabi Musa yang dikisahkan menjorokkan tangannya ke salah seorang pengikut Fir'aun itu bukan membunuh secara sengaja, itu kayak nyenggol begini, itu nggak sengaja, emang dasar ajalnya udah sampai, itu kan dia mati, bukan Nabi Musa membunuh. Tapi Bapak coba lihat Tuhannya Nabi Musa, bagaimana mengekspresikan dirinya di hadapan Tuhannya sebagai orang yang zalim, padahal nggak zalim. Nah, itu harus kita pahami ya. Kalau nemu ayat-ayat semacam itu di Quran, tidak boleh kita pahami bahwa Nabi itu berdosa sungguhan. Sama kayak gini lah Pak. Bapak kalau melihat saya datang ke sini pakai celana pendek, kira-kira komentar Bapak gimana itu? Ustaz gue pakai celana pendek. Padahal banyak orang jogging kalau hari Minggu pakai celana pendek, Bapak nggak komentar kan? Tahu nggak kenapa? Kenapa Bapak kalau misalnya saya pakai celana pendek, Bapak komentar semuanya? Ya, karena ada Ustadz secara sosial kebetulan dipandang lebih punya kedudukan ketimbang orang biasa, kan gitu. Makanya standarnya naik gitu. Nah, Nabi itu begitu, bukan berarti Nabi kayak Ustadz. Maksud saya, Nabi itu punya standar tinggi, sehingga sesuatu yang terlihat ringan pun, kesalahan ringan pun, dua kata kutip ya, kesalahan ringan pun itu dianggapnya sebagai dosa, padahal bukan dosa. Bisa dipahami Pak ya? Tapi ala kulihal, hadis atau narasi semacam ini memang penting diketengahkan kepada generasi-generasi sekarang. Supaya apa? Supaya orang punya harapan untuk kembali kepada Tuhannya. Di saat kita menjumpai sebagian narasi keagamaan yang cenderung mengedepankan ancaman, mengedepankan agama yang seolah-olah agama itu isinya hanya halal dan haram, bahkan cenderung banyak haramnya. Yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus yang boleh yang mana? Kan ada orang-orang yang saking seriusnya gitu ya memfatwakan hukum-hukum agama, sehingga orang punya pesan, berat jadi orang beragama, ini gak usah beragama sekalian, kan gitu. Bahaya Pak. Tapi kalau kita kedepankan narasi semacam ini, kita bisa memupuk harapan ini di hadapan untuk mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal, mungkin beberapa hal ya, yang penting sekali untuk kita renungkan bersama dan kita jadikan bekal. Saya Bapak Ibu selama mungkin beberapa bulan belakangan ini cukup aktif di media sosial, aktif berdakwah ke berbagai tempat, kampus, seminar, masjid dan semacamnya. Bahkan di perjalanan Pak, di perjalanan saya ke sini itu tidak jarang ya saya menjumpai pertanyaan-pertanyaan yang mulai meragukan
akidah keagamaan, terutama dari kalangan anak-anak muda. Ini saya bacakan Pak, ini real. Saya ngalamin ini, kadang-kadang ada yang lewat chat gitu, ada yang lewat Instagram, macam-macam lah, miris. Ini ibunya yang nanya. Padahal kadang-kadang, mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu pertanyaan-pertanyaan gampang. Kalau orang tuanya belajar, harusnya bisa jawab. Orang tuanya kayak merasa cemas gitu. Terakhir saya ditelepon sama salah seorang public figure terkenal di Indonesia. Nelpon saya sore-sore. Saya pengen nelpon. Iya, ayo tuh. Mau ngomongin apa? Ngomongin anaknya. Sama dia juga merasakan kecemasan sama anaknya karena punya pergaulan di Jakarta. Ya, sekarang udah aneh-aneh Pak, anak-anak remaja itu hidup-hidupnya macam-macam. Dari mulai gaya bicara aja, gaya bicara anak zaman sekarang itu yang dikit-dikit mau bahasa hewan gitu loh. Budaya toksik itu kayak dinormalisasi. Itu hanya satu variabel dari sekian banyak kerusakan kehidupan mereka itu. Dari mulai tutur kata, cara berinteraksi, cara berpikir. Yang paling mengkhawatirkan adalah tentunya keimanan mereka sendiri yang mulai pelan-pelan tergerus oleh media sosial. Di telepon lama itu ngobrol, khawatir sama anaknya. Saya minta dipanggil ke rumahnya. Udah kayak dokter Pak, Ustadz udah kayak dokter sekarang. Mau batin anak-anak yang mulai ragu sama Tuhan. Dulu pernah saya ada sekelompok anak muda, ada kali 7 orang gitu. Itu mereka udah mulai ragu, udah mulai goncang imannya. Saya pengen datang Ustadz, pengen ngobrol diskusi. Aduh kata saya waktunya kurang pas, lewat Zoom aja. Sekarang kan udah ada fasilitas Zoom gitu ya. Nah terakhir ini perjalanan ini saya nemu, astagfirullahaladzim. Itulah zaman sekarang Pak ya, dimana orang itu beragama hanya mementingkan ritual, seremoni, acara-acara, tapi kadang ilmunya nggak ada. Kita ini termasuk umat Islam yang serius dalam urusan seremonial, tapi sepertinya kurang serius dalam memupuk wawasan intelektual. Betul nggak Pak? Betul. Itu fakta. Di Barat, di Eropa, orang tuh gak serius beragama. Bahkan memandang agama itu sebagai produk budaya aja gitu. Ya biasa-biasa aja. Kalau kita kan serius beragama, tapi meskipun serius beragama, masjid di mana-mana, kiai, surplus kiai bahkan kalau kita. Koruptor masih banyak, orang korupsi masih banyak, ya, kehancuran moral kita saksikan gitu ya, integritas para pejabat publik. Udahlah gak usah bahas begituan. Tapi ada kuliah begitu. Tapi saya ada pertanyaan kayak gini. Ini sebagai contoh aja ya Pak, bahwa sering sekarang ini kalau misalnya Bapak atau mungkin ada di antara adik mahasiswa yang aktif di media sosial, saya juga melihat Pak, anak-anak muda yang ateis yang bikin short video, itu viewersnya banyak. Padahal kalau saya simak itu omongan dia itu mah materi kuliah lama saya di Al-Azhar udah selesai semua. Apa yang disampaikan, coba nanti kalau nggak percaya mungkin ada 1-2 mungkin ya anak muda, kita coba aja diskusi. Pernah nggak Bapak nemu satu pertanyaan, Bapak bingung cara jawabnya? Saya pernah waktu itu diundang ke Serpong, pokoknya di satu sekolah di Serpong ya. Itu mahasiswanya cerdas-cerdas, karena emang sekolah elit. Saya ngisi hampir 3 jam. Saya bilang sama siswa-siswanya, kamu semua saya perbolehkan nanya apa aja, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dilarang sama guru-guru kamu, nanya sama saya. Dan saya mau menggaransi kamu yang mau nanya maju ke depan. Kalau seandainya jawaban saya tidak memuaskan, kamu jangan pulang, diam aja di sini. Terus saya 3 jam Pak ngeladenin mereka. Pertanyaannya aneh-aneh Pak, anak-anak muda di kepalanya, dikeluarin sama mereka semua. 3 jam selesai, dialog itu belum selesai. Selebihnya saya bilang, udah ini kayaknya waktunya nggak cukup, silakan yang mau nanya pakai lewat kertas saja. Saya pulang dari sekolah itu bawa segepok kertas kayak gini, isinya itu apa? Pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan aneh seputar agama, seputar keyakinan. Betapa mencemaskannya ya anak-anak muda sekarang. Nah inilah pentingnya saya kira di
di samping kita menunaikan ibadah, seremoni keagamaan, acara-acara besar gitu ya, mingguan, bulanan. Orang Indonesia mah ada orang meninggalannya ada 7 harian. Di Arab saya nggak ada Pak. Di Arab itu kalau ada orang meninggal doain aja. Kalau kita kan ada 7 harian, ada 40 harian ya, ada natus, ada haul, bagus, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kita ingin orang-orang ini gimana caranya supaya memerhatikan sesuatu yang lebih mendasar. Apa itu? Itu ilmu. Beragama itu memang harus apa akibatnya Ustaz kalau nggak beragama tanpa ilmu? Ya begini, Anda bisa terpapar oleh virus-virus semacam itu tuh, virus-virus keraguan itu. Ya kalau jadi orang tua nanti nggak bisa jawab pertanyaan anaknya, kalau jadi guru nggak bisa jawab pertanyaan muridnya, kalau jadi anak muda ya kumpulnya sama orang-orang agnostik, orang-orang ateis itu. Pentingnya ilmu tuh begitu. Dia nanya begini Pak, saya nggak tahu ini Bapak kalau dikasih pertanyaan ini bisa jawab. Ini pertanyaan gampang. Ustaz bagaimana? Jadi anaknya itu nanya ceritanya sama ibunya yang banyak. Bagaimana kalau sebenarnya Tuhan itu tidak ada dan orang-orang cuma percaya karena keyakinan mereka sendiri? Apakah semua itu berarti cuma kepercayaan manusia aja? Soalnya agama kan berdasarkan keyakinan dan kita juga nggak pernah tahu keyakinan kita itu benar 100% atau tidak. Kita kan beragama cuma yakin aja Pak, yakin ada surga, yakin neraka, yakin dengan Tuhan, tapi kan cuma keyakinan doang. Dari mana kita tahu 100% kalau itu benar-benar gitu? Kalau itu sungguh-sungguh benar, tahu dari mana? Kalau itu beneran, kenapa harus Islam yang dipilih gitu loh? Kenapa nggak yang lain aja? Itu pertanyaan sederhana, tapi kalau nggak bisa jawab, selama ini kita kemana aja jadi muslim kan gitu? Kita jadi muslim, berislam, bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tapi ditanya begini nggak bisa jawab. Lah selama ini Bapak Ibu kemana aja? Dalam hati saya ngomong kayak gitu. Ini kan pertanyaan dasar banget. Jadi gimana kita bisa tahu kalau keyakinan kita itu benar? Kalau kita meyakini Quran, meyakini isinya, meyakini Tuhan, itu udah dari mana Ustaz? Kalau dia benar-benar ada dan Quran ini benar-benar dari Tuhan, itu gimana? Banyak ini pertanyaannya, tapi kira-kira intinya begitulah. Ini pertanyaan kayak gini Pak banyak di media sosial. Kadang-kadang ada yang suka lewat DM, Instagram atau lewat WhatsApp gitu ya, macam-macam. Itu jadi PR nanti di belakang Pak. Saya mau mengulas hal yang tidak akan nanti kita jawab juga. Ya mudah-mudahan waktunya pas. Ini hanya sebagai sampel Bapak Ibu sekalian untuk menggambarkan tugas yang penting yang harus kita tanamkan dalam kesadaran terdalam kita, bahwa sebagai muslim kita ini semuanya berkewajiban secara fardu ain. Fardu ain. Fardu ain itu artinya sama kayak sholat tuh, nggak bisa diwakil-wakilin, semuanya harus tahu. Awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya. Saya datang ke satu sekolah elit, beda lagi di sekolah ceritanya. Saya nanya sama siswa-siswa, ini sekolah Islam Pak, sekolah Islam siswanya banyak, sekolahnya mewah kan? SPP-nya itu sebulan kalau nggak salah sekitar 2 juta rupiah. Sekolah elit. Saya cuma ngasih pertanyaan yang tadi itu. Adik-adik semuanya saya punya pertanyaan. Udah lama kan jadi muslim? Udah lama beragama Islam? Saya cuma satu pertanyaan. Apa kewajiban pertama kita sebagai orang berakal sehat? Kewajiban kita yang pertama sebagai manusia. Ada yang satu jawab, yang perempuan menutup aurat Ustaz gitu. Menutup aurat. Yang lain bilang wajib berbakti sama orang tua. Yang lain bilang wajib sholat. Yang lain bilang wajib menolong. Yang lain kayak gini-gini jawabannya. Karena sekolah Islam, sekolah elit dikasih pertanyaan paling dasar gak bisa jawab, jawabannya salah semua. Saya tunggu apa yang ada kali 1 jam itu. Saya suruh mereka yang paling pintar sekalian, gak ada yang benar jawabannya.
Yang benar, kewajiban pertama kita sebagai manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wahyu pertama seperti yang kita tahu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk memperbanyak wawasan yang disimbolkan dengan membaca. Karena tanpa adanya wawasan, iman tidak akan terpahat secara mendalam. Itu real, Pak. Orang-orang yang imannya mantap pasti itu punya wawasan yang memadai menyangkut agamanya. Sebaliknya, orang yang cuma beragama ikut-ikutan doang itu mudah ragu, mudah bimbang, mudah tergerus oleh keraguan-keraguan yang berkembang di sekitarnya. Karena itu PR yang paling penting, membekali diri kita dengan pengetahuan. Baru setelah pengetahuan tertanam, kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal saleh. Makanya Bapak kalau baca Quran, di Quran itu hampir dalam banyak ayat selalu disandingkan antara iman dengan amal saleh. Betul nggak Pak? Kalau baca Quran ini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna surah al-baqarah walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Selalu iman itu disandingkan dengan amal saleh. Artinya kita ini kalau mau tahu ringkasan inti dari agama yang kita anut itu terangkai dalam dua kata tadi. Satu, bagaimana caranya supaya kita bisa beriman secara mantap dan lurus, secara mantap dan lurus. Yang kedua, bagaimana caranya supaya iman yang tertanam dalam hati itu mengejawantah dalam bentuk perbuatan amal saleh. Itu aja yang beragama itu kan. Nah, kalau kita hanya memerhatikan yang kedua, hanya memerhatikan sholat, memerhatikan bakti sosial, hanya memerhatikan seremoni-seremoni keagamaan, imannya nggak diperhatikan, itu agamanya pincang. Kenapa begitu Ustaz? Soalnya itu fondasi. Kalau itunya hilang, amal solehnya jadi sia-sia. Makanya kewajiban yang pertama itu mempelajari ilmu yang bisa membuat kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Itulah namanya ilmu akidah. Jadi yang paling pokok dalam Islam itu adalah keyakinan yang dibahas secara panjang lebar dalam ilmu akidah ini. Cukup? Enggak. Iman doang enggak cukup. Banyak orang beriman tapi korupsi. Banyak orang beriman tapi suka menzolimi orang lain. Banyak orang beriman tapi suka mencaci maki. Banyak orang beriman tapi perbuatan dan perilakunya jauh dari tuntunan keimanan. Gimana itu? Karena iman saja tidak cukup, maka agama datang dengan ajaran-ajaran lain yang menuntun kita gimana seharusnya kita beramal soleh itu. Ya kan? Datanglah tuntunan syariat mengatur tata cara kita sholat, tata cara kita beribadah dan bermuamalah. Ya, ada tradisi menikah, bercerai, hutang piutang, gadai menggadai, diatur itu semuanya. Interaksi kita sesama manusia dengan sesama muslim, sesama non muslim, sebagai warga negara diatur semuanya. Supaya apa? Supaya amal soleh kita tertunaikan secara maksimal dan benar. Karena iman saja tidak cukup. Masa malah percaya Tuhan kemudian selesai begitu? Enggak, harus dibuktikan. Harus dibuktikan dengan amal soleh. Datang tuntunan agama yang kedua namanya syariat, Pak. Jadi setelah iman tertanam secara mantap dalam hati bahwa Allah ada, Muhammad adalah Nabi, Al-Quran adalah kalamnya, ada surga neraka. Setelah itu kita pelajari dan tertanam secara mendalam. PR selanjutnya, gimana caranya supaya saya bisa sholat dengan baik?
Ada orang-orang, mohon maaf, ini benar, ini memang nyata Pak. Ada orang-orang yang kalau ngomong di forum-forum di luar, ngomongnya serius-serius, ngomongnya udah bicara Indonesia tentang krisis, tentang dunia, tapi dia tata cara wudhu aja masih salah. Ada kan banyak orang-orang kayak gitu, sholat aja bacaannya belum benar, Fatihah aja masih belepotan, udah ngomongin masalah serius. Apa? Saya kadang apa yang bisa diharapkan dari orang yang dia sendiri nggak bisa memperbaiki dirinya? Dia nggak bisa memperbaiki dirinya, gimana bisa memperbaiki orang lain gitu loh? Gimana memperbaiki negara? Saya ingin menyumbangkan ide untuk negara. Kenapa Anda tidak terpikir menyumbangkan ide untuk diri Anda sendiri supaya Anda lebih baik dulu? Soalnya kalau Anda membaik, keluarga Anda membaik, anak Anda dididik, istri Anda dinafkahi, masyarakat yang dibentuk dari keluarga yang baik pasti baik. Betul nggak Pak omongan saya? Iya. Sekarang kadang-kadang orang logikanya dibalik tuh, ngomongin yang serius-serius, sementara yang dasar-dasar aja dia gak mempelajari. Beberapa kali Pak saya sholat di rest area, di masjid, diimamin sama bapak-bapak, Fatihahnya belepotan. Saya cuma nanya, Bapak selama ini kemana aja? Dalam hati gitu ya, nggak negur langsung. Bapak kemana aja Pak? Itu kan yang paling pokok. Masa dengan alasan sibuk kerja sampai baca Fatihah aja nggak ada waktu? Kan itu namanya mohon maaf Pak ya, kan kayak nggak tahu diri gitu loh. Sama Allah dikasih usia 60 tahun, 50 tahun, masa buat baca Fatihah doang kayak merasa nggak punya waktu? Di saat scrolling handphone bisa 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam. Ada riset bahkan katanya orang masyarakat dunia itu rata-rata menggunakan handphone 8 jam. Itu riset yang saya baca Pak, rata-rata. Mungkin kalau anak-anak muda lebih dari itu. Ya kita hitung aja Pak, Instagram bisa 2 jam, TikTok, Facebook, ya kan? Itu kalau kita bagi, belum kita kalau komentar di masing-masing platform, belum kalau kita broadcasting di WhatsApp, kita sebar ke grup ini, ke grup sana, habis waktu kita gara-gara handphone. Guru saya bilang setelah baca penelitian itu katanya orang zaman sekarang kalau megang handphone 8 jam mereka bisa. Coba aja katanya, itu 8 jam mereka gunakan buat ibadah. Mereka bisa jadi wali semuanya. Iya kan? 8 jam yang kita gunakan buat handphone, coba bawa bagi dengan baca Quran, baca wirid, sholat sunnah, menghafal Quran. Hidup Anda akan produktif, bekal ke akhirat banyak, Anda bisa jadi wali. Dengan statistik kayak gitu ya, kalau dialihkan, coba sekarang itu fitnah zaman sekarang Pak. Itu fitnah dan ujian hidup orang-orang di zaman sekarang. Terangkum dalam medsos ini. Jadi itu, di samping berkeyakinan atau memantapkan keyakinan, PR yang tidak kalah penting, pelajari ilmu yang menurut kita beribadah dengan benar, yang pokok-pokok aja. Ya tata cara bersuci, tata cara mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar. Kalau misalnya ada punya kesempatan haji ya fikih haji. Kalau mau jadi pebisnis harus belajar fikih jual beli. Kayak gitu tuh ilmu-ilmu yang begitu yang pokok. Nah tapi pada prakteknya Pak, ada orang-orang yang imannya mantap, pengetahuan tentang syariatnya komplit, halal haram udah terbayang di kepalanya. Bahkan dia bisa ngedalil. Ini halal, ini haram, dalilnya apa? Pintar dia. Tapi mencabuli santrinya. Ada tuh Pak ya, begitu ya. Ada yang kayak gitu. Melakukan tindakan asusila. Padahal siapa? Padahal ustaz. Yang kalau ditanya akidah, hafal. Disuruh menjelaskan halal haram, hafal. Dengan bahkan boleh jadi hafal Quran. Dan terjadi. Bukan Quran. Bukan Quran yang salah, daripada salah orang. Karena itu, di samping ada ilmu yang menuntun kita dalam berakidah, menuntun kita dalam bersyariah, pada akhirnya ada elemen ketiga dari agama ini yang tidak kalah penting, yaitu akhlak. Selesai 3 itu dipelajari dan diamalkan, udah selesai, kita jadi muslim yang paripurna itu. Iman tertanam secara mantap dan dasarnya adalah pengetahuan, harus pengetahuan. Soalnya kalau enggak Bapak nanti nemu pertanyaan kayak tadi nggak bakal bisa jawab. Tadi kan anaknya nanya, itu gimana Ustaz kita supaya tahu kalau apa yang kita yakini itu benar-benar sah gitu.
Bukan cuma dasarnya keyakinan asal mau percaya doang. Apa buktinya? Kan kita baru bisa jawab Pak, kalau kita belajar. Kalau kita belajar ilmunya, bukti-bukti itu kan dipelajari di ilmunya. Apa buktinya kalau Tuhan ada? Apa buktinya kalau Nabi itu beneran Nabi? Sebelum kita bicara syafaat, bicara surga neraka, itu sosok yang bernama Muhammad itu beneran Nabi atau bukan? Harus diajarkan, dipahami, baru tertanam dalam hati kita. Harus dipelajari. Setelah iman tertanam, syariat kita tunaikan, pada akhirnya agama ini Bapak Ibu sekalian tidak akan terlihat secara nyata dampaknya dalam hidup tanpa adanya ketiga ini, yaitu akhlak. Di saat sekarang kita menjumpai saudara-saudara muslim kita yang kalau zuhur datang ke masjid, asarnya udah mengumpat di handphone, subuh-subuh sholat di dalam masjid baca Quran, tapi dia menggibah, menzolimi orang lain, mencaci maki sesama saudaranya sendiri, mencoreng-coreng wajah ulama, menghardik, merasa ini yang paling benar, yang lain salah semuanya, padahal dia sholat. Agama jadi terlihat kering kan Pak, ketika melihat ada orang pecinya kaki, jenggotnya panjang gitu, jubahnya putih, kemana-mana bawa tasbih. Tapi kalau dengar kajiannya, bawaannya kita pengen berantem sama orang lain. Itu ada tiba-tiba penceramah kayak gitu. Kalau kita dengar kajian itu bawaannya apa? Selesai ceramah kita pengen nyalahin orang, ini salah, yang itu salah, yang benar dia doang. Dan jargonnya itu, inilah Islam yang sesuai dengan salafus saleh, ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini Islam yang sesuai dengan sunnah, yang lain semuanya sesat, itu menyimpang dan seterusnya. Orang tuh seharusnya ngaji, menghadiri kajian, tampil sebagai muslim yang punya rasa empati kepada muslim yang lain, menjadi muslim yang berakhlak terhadap muslim yang lain, bukan mencaci maki. Itu baru ilmu, namanya ilmu yang manfaat. Kalau selesai mengaji, selesai dengar ceramah, kita jadi pengen berantem sama orang, ya namanya bukan ilmu yang manfaat, itu namanya ilmu yang mencelakakan kita, nauzubillah. Tapi itu terjadi Pak. Nah karena itu perhatikan Pak, Nabi itu sebetulnya kalau kita baca hadis-hadisnya, itu saya kalau baca hadis-hadis tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda akhir zaman, Nabi itu kayak memonitoring kita, kayak udah tahu gitu loh, yang kita alami itu seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya. Kita akan renungkan ini Pak, ini PR buat kita semuanya termasuk saya. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada hadis begini, badiru bil amal fitanan qat'il lailil mudlim. Bergegaslah kalian dengan melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah. Nabi melukiskan fitnah ini seperti qita'ul lail al-mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Fitnah akhir kata Nabi, nanti akan ada zaman di mana fitnah itu beliau lukiskan seperti malam gelap gulita. Bapak kalau seandainya ini cahaya kita matikan lampu terus gelap, tahu nggak Pak apa yang dialami sama orang dalam kegelapan ini? Bingung, harus megang yang mana. Saya mau pergi, kalau ini ditutup semuanya rapat begitu, dan ini ruangan besar, kalau ruangan segini sih mungkin masih oke. Tapi kalau ruangan besar, gelap gulita, hitam pekat, kita itu bingung harus kemana, ya kan? Terjadi kan Pak sekarang orang-orang yang beragama dan merasa kebingungan, saya harus ikut yang mana ini? Saya harus berada di mana? Apa yang harus saya lakukan? Gimana ini cara menyikapinya? Terjadi kan Pak ya? Buka handphone, melihat berita, yang benar yang mana sih sebetulnya? Yang ini bilang korupsi, yang ini bilang dizolimi, yang benar yang mana gitu loh. Ini polisinya yang jujur atau penjahatnya yang baik, kemudian dia dizolimi, atau dia beneran jahat, polisinya yang jahat, bingung kita. Termasuk saya Pak, saya sampai pada titik sekarang kalau dengar kabar orang korupsi, saya mulai ragu loh Pak. Itu orang korupsi beneran apa dizolimi sebetulnya? Saking apanya itu? Saking kita hidup pada zaman di mana kebingungan itu memang sudah terjadi. Nabi melukiskannya seperti hanya malam gelap gulita.
Orang pengen megang yang mana tuh nggak tahu gitu. Tapi ada solusinya. Bener kan gambaran Nabi itu, bener kan hidup kita itu. Allah, makanya gak usah mikir panjang-panjang. Yang belum kawin segera kawin ya, pesan saya yang beneran. Takut keburu mati doang. Kalau kiamat beneran terjadi, sayang kan belum merasakan nikmatnya dunia. Ya cepetan, yang muda-muda tuh, kalau udah selesai kuliah cepetan, gak usah banyak standar. Jangan bikin nyari-nyari spek bidadari, gak bakal ketemu. Emang ternyata manusia, Anda sebagai manusia akan berjodoh dengan manusia yang sama-sama punya aib dan kekurangan. Kita kalau mengingat-ingat begini, udahlah, pada akhirnya itu akan, kalau kita hayati dengan benar, memotivasi kita untuk beramal soleh. Harus memperbanyak amal soleh. Nabi memulai hadis ini dengan ungkapan apa? Badi'u bil a'mal. Bergegaslah kalian melakukan amal soleh. Sekarang Pak, kalau kita buka handphone itu berita, ada kabar perang, ada kabar korupsi, ada gosip artis yang ini, aduh, macam-macam itu. Nabi ngasih nasihat, bergegaslah untuk beramal soleh. Tugas kita itu beramal, bukan sibuk memikirkan apa yang terjadi di luar sana. Udah gak usah pikirin. Waktu kita bisa dan punya tugas untuk mengubah sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak bisa dan bukan otoritasnya, diem aja udah. Kalau emang bukan ahlinya, nggak punya wewenang. Kalau ada kemungkaran, kita ingkari dengan hati kita. Kalau bisa kita kasih nasihat, kita kasih nasihat seperlunya. Selebihnya fokus Pak, beramal soleh buat kita sendiri. Ini Islam yang begini bukan ngajari sikap apatis atau egois ya, mementingkan diri sendiri, bukan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah pertama-tama perhatikan kepentingan dan kebutuhan Anda dulu sebelum ngurusi orang lain. Jangan dibalik. Nah orang zaman sekarang ada yang dibalik tuh, sibuk ngurusin orang, dia sendiri tuh nggak diurus gitu loh. Benar nggak Pak? Itu benar. Nabi nggak pengen begitu. Nabi pengennya apa? Kita ini fokus dengan tugas dan kewajiban kita pertama-tama ya. Baru kalau itu sudah kita tunaikan, anak sudah kita urus, istri kita nafkahi. Kalau istrinya satu, ya satu. Kalau istrinya banyak, ya siap-siap dengan beban yang banyak. Keluarga sudah diurus, baru setelah itu kita beralih ke dunia yang lain. Momentari orang, momentari yang salah, mengoreksi yang salah, meluruskan yang bengkok, menyampaikan yang benar. Setelah apa? Sholat kita tunaikan. Jangan kemudian bicara masalah Indonesia, Anda sendiri gak kenal sama Tuhan Anda, gak pernah melaksanakan sholat. Salah. Sibuk memikirkan orang lain, diri sendiri gak dipikirkan. Itu terjadi Pak. Saking apanya itu? Saking orang bingungnya. Terus ngapain gitu? Kadang-kadang tuh melihat media sosial berita perang, oh ini kita harus gimana ini kalau misalnya perang? Nah gak gimana Pak. Kalau perang terjadi kita harus nanti mati semuanya. Mati tinggal mati, itu gimana lagi? Betul Pak? Kita kan gak pernah tahu. Tapi kan kita harus memikirkan. Betul Pak, harus kita pikirkan. Tapi pikirkan seperlunya. Hidup kita yang sesungguhnya itu bukan di sini. Hidup kita, Allah itu gak menciptakan kita buat kita di sini Pak. Dunia kita yang asli itu bukan di sini, ini cuma persinggahan doang. Ajarin nih sama anak-anak kita bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita diami sekarang ini hanya persinggahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki dunia kita yang sekarang sebagai tempat yang sesungguhnya, pemberian balasan yang sesungguhnya untuk kita nanti di sana. Karena itu orang beriman gak akan punya rasa pesimis dan ketakutan berlebihan menghadapi fenomena apapun, karena dia tahu lah dunia ini pada akhirnya akan hilang juga, kita semuanya akan kembali. Tugas kita ngapain? Ya beramal soleh, berbanyak amal soleh. Yang bekerja tetap bekerja, yang mengurus anak, yang punya tugas berbisnis, lakukan semua itu sebagai bentuk amal soleh. Yang punya tugas sekolah, yang kuliah, nggak usah banyak demo gitu. Yang waktunya kuliah, yang kuliah, fokus belajar. Tugas kita cuma itu. Kalau kita punya kemampuan untuk mengubah keadaan, lakukan apa yang kita mampu. Selebihnya fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita sendiri. Jadi Nabi menggambarkan fitnah akhir zaman itu seperti halnya gelap malam gulita. Saking orang itu bingung,
melihat kenyataan hidup, mana yang harus dia pegang. Ustadz ini ngomong begini, Ustadz itu ngomong begini, yang mana yang harus saya ikuti? Islam sendiri, kalau ada orang yang masuk Islam, nanya tuh orang Islam yang mana katanya? Islamnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, apa, Sunni, Syiah, Salafi, atau yang mana? Seolah-olah Islam itu banyak. Padahal yang banyak bukan Islamnya Pak, Islamnya satu, akidahnya sama, rukun Islamnya juga sama. Meskipun ada sebagian kelompok yang menyimpang, kita tahu itu, tapi secara umum prinsipnya sama, Islamnya mah satu, cuman penafsiran tentang Islamnya berbeda-beda. Nah yang beda-beda ini ada yang benar, ada yang salah. Yang salah ini bisa jadi salahnya bisa ditolerir, bisa jadi salahnya menjurus pada bid'ah, bisa jadi salahnya menjurus pada kekufuran. Nah orang zaman sekarang saking mungkin sempitnya wawasannya, melihat yang beda dikit, oh ini menyimpang, melihat ini beda, punya pendapat yang berbeda, oh ini sesat, ini kafir. Semakin orang itu luas wawasannya, semakin dia terbuka dengan perbedaan pandangan. Jadi itu pentingnya ilmu. Nah, saking orang itu bingungnya menghadapi kenyataan, Nabi bilang, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Saking gelapnya malam itu, ini gua azan dulu kayaknya ya. Oh iya, siap. Fadhol. 15 menit lebih juga apa-apa saya. Ini pakai ini ya. Beda aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Nah ini lebih enak mah ini menggema ya ini. Dia kan nggak jelas suaranya. Saya aja yang ngomong kayak merasa nggak jelas. Ulang kita Pak ngajinya. Gimana ini? Belum selesai. Itu baru 30%. Baik. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking membingungkannya orang di masa itu, orang itu di pagi hari jadi orang beriman, waktu sore udah jadi kafir. Sebaliknya, sorenya beriman, paginya kafir lagi. Maksudnya apa Pak? Sebetulnya sekarang itu mungkin orang nggak secara terus terang ngomong kafir, aku udah kafir, enggak. Tapi saking sudah merebaknya pemikiran-pemikiran sesat, dia sendiri nggak sadar gitu bahwa imannya sudah lenyap. Ya kayak tadi itu Pak, kayak orang-orang ragu kayak gini nih. Dia udah mulai ragu dengan keberadaan Tuhannya, mulai nggak percaya dengan agamanya. Dia mungkin nggak ngomong saya sudah kafir, nggak ngomong begitu, tapi dianya nggak sadar. Saking apanya? Saking sudah masifnya pikiran-pikiran sesat itu merebak di tengah masyarakat, masuk ke dalam benak kepala kita, sehingga orang nggak sadar. Dia sholat mah sholat, padahal imannya udah nggak ada. Itu ada Pak. Saya waktu di Kairo aja 2000, saya masih ingat betul itu berita di Liputan 6. Itu ada 2015, saya masih ingat. Saya baca berita ada seorang mahasiswi pakai jilbab rapi, di kehidupan sehari-hari hampir nggak pernah sentuhan tangan sama laki-laki. Saya baca beritanya begitu. Artinya perempuan yang sangat menjaga diri. Pas ditanya sama orang, oh masih percaya Tuhan atau enggak? Jawabannya enggak. Dia nggak percaya Tuhan. Itu kenapa yang jilbab? Ya mungkin budaya aja, budaya dari keluarganya aja. Karena udah terlanjur aja kali, imannya udah nggak ada. Pak lihat. Artinya apa? PR besarnya buat kita, baik yang sudah dewasa apalagi yang remaja,
PR besarnya adalah gimana caranya kita membekali terus-menerus diri kita dengan ilmu yang bisa memperkokoh keimanan itu, karena itu tiket utama kalau kita mau selamat di sana. Di samping amal soleh tentunya, tapi iman itu adalah fondasi. Sekarang kan justru kebalikannya, kalau ceramah masalah akidah tuh orang pada ngantuk kadang-kadang, tapi kalau ceramah isi guyonan itu ribuan yang hadir, Pak. Ya wajar kalau nemu pertanyaan kayak gini gak bisa jawab, betul nggak? Emang dasar kita beragamanya salah kok, kan? Itu satu. Kemudian jadi yang Nabi pesankan, di samping kita memperbanyak amal soleh supaya menyiapkan bekal di zaman fitnah, yang tidak kalah penting, Nabi kayak ngasih isyarat tuh, lihat tuh, ada orang di pagi hari jadi orang beriman, sorenya udah kafir. Ada yang di sorenya beriman, paginya kafir. Berarti harus kita punya perhatian menjaga keimanan. Dengan apa menjaga keimanan? Ya dengan ilmu. Apalagi jawabannya selain ilmu, lingkungan tentunya juga, pastinya lingkungan. Berikan anak-anak kita lingkungan yang baik supaya imannya terjaga. Nah, selebihnya saya ingin membacakan hadis yang sangat bagus sekali. Di hadis yang lain Pak, Nabi kasih solusi buat kita. Bagi yang suka bingung, Ustaz, perasaan saya melihat Ustaz Kiai di YouTube itu suka beda-beda. Harus mana yang saya ikutin? Gimana caranya supaya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Suka ada pertanyaan kayak gitu Pak. Saya udah kesekian kali tanya kayak gitu. Gak pernah saya jawab ikutin saya. Enggak, saya ngomong kayak gitu. Ikuti siapa aja yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ada hadisnya. Perhatikan Pak. Huzaifah ibn Yaman suatu ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang, hadisnya sahih panjang, nggak akan saya bacakan teks hadisnya, tapi intinya aja. Jadi ceritanya begini, Huzaifah bin Yaman nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya bacakan hadisnya sedikit aja ya, yang bagian-bagian ini. Nah di sini, ya Rasulullah, kita ini dulu di zaman jahiliyah berada dalam keburukan. Saya terjemahkannya, berada dalam keburukan dan kebodohan. Kemudian Allah datangkan dengan kebaikan ini. Maksudnya agama Islam. Dulunya kita ini suka saling berperang, saling membunuh, ya berzina, mabok-mabokan. Datanglah Islam dengan kebaikan ini, kata Huzaifah ibn Yaman. Setelah kebaikan ini ada keburukan atau enggak? Kata Huzaifah ibn Yaman. Jawaban Nabi SAW, na'am, ya. Akan datang keburukan lagi. Kemudian Huzaifah nanya lagi, Rasulullah, setelah keburukan itu ada kebaikan lagi atau enggak? Jawaban Nabi, ya, wa fihi dakhal. Dan di balik kebaikan itu ada kekeruhan. Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya kebaikan yang datang pada zaman belakangan ini, dia nggak sepenuhnya baik, sudah tercampur, terkontaminasi dengan keanehan-keanehan. Makanya kita jadi bingung Pak, pengen nentuin yang mana yang benar, mana yang salah. Nabi ngasih gambaran tuh, keruh, seperti air Pak, yang tadinya bening tiba-tiba keruh, gimana coba rasanya? Mau nggak mandi pakai air keruh itu? Gitu minimal gambaran kasarnya begitu. Jadi kita ini seperti halnya berenang di air yang keruh gitu. Setelah kebaikan ini, setelah keburukannya ada kebaikan atau enggak? Ada, tapi ada kekeruhan. Terus Huzaifah ibn Yaman nanya sama Rasul, kekeruhan itu apa Rasul? Wa ma dakhal? Apa kekeruhan itu? Kata Nabi, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Huzaifah, ada sekelompok orang, dia memberi petunjuk tidak dengan petunjukku. Kamu tahu dia, kamu tahu mereka, dan kamu mengingkarinya. Ada golongan-golongan Bapak Ibu sekalian di zaman fitnah itu, dia memberi petunjuk tidak dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melenceng artinya kan, golongan-golongan yang melenceng. Ingat Pak, jangan bayangkan yang melenceng ini yang ahli-ahli maksiat, ahlul kabair, yang ahli maksiat. Bukan Pak, bukan cuma itu maksudnya. Yang disebut oleh Nabi, mereka yang memberi petunjuk tidak dengan petunjukku. Kamu tahu dia, kamu tahu mereka, dan kamu mengingkarinya. Saya pengen ngasih gambaran aja Pak. Ada golongan-golongan di antara saudara-saudara kita. Itu kalau ngomong paling fasih kalau bicara sunnah, bicara hadis, bicara Quran. Seolah-olah dia paling paham Quran, paling paham sunnah. Tapi isi nyesat-nyesatin orang Islam yang beda sama dia.
dianggap udah menyimpang dari ajaran Nabi. Ini menyimpang, ini sesat, ini kafir. Ini ajaran yang paling otentik nih. Ada yang kayak gitu kan Pak ya? Itu ngomong seolah-olah pakai hadis Nabi, padahal menyesatkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh dari kelompok kayak gitu tuh, yang suka ngajak berantem orang Islam. Yang diikuti itu ajaran yang bisa menjadi payung untuk umat Islam yang banyak. Saya di Al-Azhar diajarkan dengan ajaran Islam yang kayak gitu. Mau itu orang Sunni kah, mau orang Salafi, mau orang Syiah, mau orang manapun, selama syahadatnya sama, kiblatnya sama, rukun imannya sama, walaupun dia sesat dan beda pendapat, gak dikafirkan. Sekarang muncul Pak orang-orang yang ngomong dari lisannya seolah-olah fasih bicara hadis, fasih mengutip ayat Al-Quran, tapi dalamannya isinya itu merusak persatuan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meluruskan pikiran mereka, dibilangnya kita yang merusak umat Islam. Coba itu bayangin, ada kan kelompok kayak gitu? Ajarkan anak kita untuk tidak bersikap demikian. Islam yang benar harusnya bisa menjadi tenda bersama orang-orang beriman. Yang beda-beda pendapat ini kalau emang salah ya diluruskan aja, gak usah dicaci maki gitu. Ada kan Pak ya kelompok-kelompok yang merasa dia doang tuh yang paling ngikutin sahabat dan generasi salafus saleh, yang lain semuanya sesat semua. Itu golongan-golongan yang tidak memberi petunjuk sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad petunjuknya nggak begitu. Al-Quranul Karim kok kalau kita baca terus Bapak lihat kehidupan orang Islam yang kayak gitu jauh banget. La yaghtab ba'dukum ba'd. Di Quran itu kan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayakula lama akhi maitan fakarihtumu. Wahai orang-orang beriman, hindari sangkaan. Karena sebagian sangkaan itu adalah dosa. Betapa seringnya sekarang orang menghukumi saudara muslim yang lain dasarnya cuma sangkaan subjektif doang, bukan bukti. Orang ziarah kubur disangkanya nyembah kuburan, ya kan? Orang menyebut nama wali, ya Sidi Syekh Abdul Qadir, ya Sidna Al-Husain, ngomong gitu doang disangkanya nyembah wali, suuzon. Qurannya bilang jangan suuzon. Jangan gampang mensyirikan orang, belum tentu maksudnya kayak begitu. Tapi sekarang banyak kan Pak ya orang-orang yang gampang menghukumi itu. Melihat ada kiai ini bersahabat dengan orang Syiah, oh ini kiai Syiah ini. Ngomong-ngomong saya pernah di Mesir itu ziarah ke makam Imam Husain. Imam Husain itu cucu Nabi Pak ya, milik semua umat Islam itu. Sayyidina Husain itu, rumah saya 5 menit, 5-7 menit ke makam Sayyidina Husain itu. Sebelum pulang atau beberapa bulan sebelum, saya foto di sana di depan makam Imam Husain. Imam Husain itu cucu Nabi Muhammad Pak, bukan cuma milik orang Syiah gitu maksud saya, kan cucu Nabi. Masa kita nggak boleh ziarah ulama-ulama Al-Azhar, guru-guru saya, banyak orang soleh itu hampir nggak pernah libur makam itu. Dari mulai pagi sampai malam penuh terus. Saya foto di situ. Kemudian pas sekitar 2 hari sebelum pulang, saya pergi ke makam Imam Suyuti. Imam Suyuti itu biasanya makamnya nggak dibuka. Kalau mau ziarah itu biasanya di luar. Waktu saya mau pulang, alhamdulillah itu penjaganya lagi di dalam. Saya minta masuk ke dalam, kuburannya warna hijau. Saya foto di situ di depan Imam Suyuti. Disebar di internet itu foto dipotong. Nih Nuruddin nih ziarah ke kuburannya orang Syiah. Itu Imam Suyuti yang punya tafsir Jalalain, yang kitabnya diaji di pesantren di Indonesia seantero jagat itu ulama Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Husain, siapa itu cucu Nabi Muhammad? Saya cuma foto doang, dibilang orang Syiah katanya Pak. Betapa dangkalnya kuliah 9 tahun bertahun-tahun, kadang-kadang dibantah sama 3-5 detik 7 detik video gitu ya. Ini nih dipotong-potong tuh zaman sekarang tuh, zaman-zaman motong kayak gitu. Ajaran Nabi Muhammad tuh kayak gitu, merasa diri paling menjaga Islam, yang paling otentik, tapi akhlaknya nol. Ada kan yang kayak gitu ya? Hati-hati Pak, itu dakhon, itu kekeruhan. Yang bikin keruh orang Islam itu sebetulnya tuh orang kayak gitu tuh. Kita pengennya bersaudara sama siapapun, apapun mazhabnya.
bersaudara sesama muslim, sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul golongan-golongan yang merasa dia doang tuh yang paling benar, yang lain salah semuanya. Jangan ikutin. Kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman. Idakhan. Itu ada sebagian ulama menafsirkan itu penguasa-penguasa zalim yang hidup pada zaman masa lampau. Mereka mendistorsi agama, memberikan petunjuk kepada umat tidak dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Terjadi di masa lampau. Bisa juga kita marahi begitu. Ngasih makan gratis, ternyata isinya korupsi gratis. Misal ini mah misal ya, misal contoh misalnya. Jadi tampilannya, loh kenapa ketawa Pak? Saya kan nggak bicara di Indonesia, bicara yang lain. Ya misal ini mah misal, bungkusnya bagus gitu loh, tapi isinya kayak gitu. Masih makan gratis. Kita ingin memberdayakan masyarakat, membantu rakyat. Ternyata bagi-bagi jabatan gratis, gitu kan terjadi ya. Itu tuh bungkus-bungkus kayak gitu. Kita jangan sampai terpukau dengan tampilan-tampilan begitu. Kita mah nggak ngelaknat mah. Kita mendoakan siapapun dari kalangan umat Nabi Muhammad, pelaku-pelaku dosa besar, kita doakan semoga dapat hidayah. Jangan suka melaknat-laknat siapapun, mau pemerintah, mau saudara, selama dia muslim. Nasihat guru kami di Al-Azhar, gak boleh kita melaknat sesama muslim sebesar apapun dosa dia. Yang kita doakan semoga Allah memberi dia hidayah, dituntun ke jalan yang benar. Itu jadi muslim yang benar. Enak kan Pak ya ajar Islam yang kayak gini nih. Gak banyak musuh gitu loh. Gak banyak musuh. Musuh kita itu siapa coba? Musuh kita adalah ajaran yang merusak persatuan orang Islam itu sendiri. Itu musuh kita bersama, ajarannya bukan orangnya. Orangnya mah saudara kita, tetap gak boleh dikafir-kafirin. Itu yang diajarkan sama guru-guru kami di sana begitu Pak. Indahnya Islam seperti itu. Dahlan. Kemudian disebutkan qultu, kata Huzaifah, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Rasulullah, setelah datang kebaikan itu yang ada keruh-keruhnya itu, ada keburukan lagi atau enggak? Jawaban Nabi, na'am, iya, ada lagi. Siapa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Penyeru-penyeru di pintu neraka jahannam. Man ajabahu ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawab seruan mereka, mereka akan mencemplungkan ke dalamnya. Ada orang-orang Pak sekarang mah mohon maaf udah nggak malu-malu lagi, udah nggak malu-malu lagi melakukan maksiat terang-terangan, ngajak orang masuk neraka kan itu kan namanya ya. Hati-hati itu Pak, itu udah terjadi kan sekarang ya. Orang udah nggak malu lagi tuh, namanya korupsi, namanya bagi-bagi jabatan. Bukan di sini tapi ya, di sono di negara yang lain. Udah nggak malu lagi, berzina udah nggak malu lagi sekarang mah. Mohon maaf Pak, ini mah saya sebagai gambaran aja. Saya pernah dapat cerita, ini real fakta. Saya ngisi sekolah di satu sekolah di Jakarta. Setelah saya ngisi sekolah, saya ceramah Isra Mi'raj waktu itu. Ada kali 1 jam 2 jam. Itu pun ceramah saya udah kayak ngomong sendiri. Adabnya nggak ada itu anak-anak sekolah itu. Saya ngomong kayak gini aja, mereka ada yang makan seblak, ada yang ngobrol, ada yang main handphone, ada yang ngobrol-ngobrol di pojokan sana. Kata saya dicuekin gini aja. Udah datang jauh-jauh ke Jakarta, tapi saya terima aja. Selesai saya ngisi, kepala sekolah cerita sama saya, Ustaz, mau tahu nggak fakta-fakta di sekolah kita? Saya mau, pengen tahu perkembangan anak-anak remaja itu kayak gimana. Dia bilang, Allahu Akbar, Astagfirullah. Itu anak-anak remaja di sana itu namanya hamil di luar nikah. Itu udah berkali-kali kasus di sekolah itu orang hamil di luar nikah dan gak bisa dikeluarin karena ada kebijakan di mana sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa secara sembarangan. Solusi akhirnya katanya mengundurkan diri. Yang membuat saya geleng-geleng kepala itu apa Pak? Ada siswa SMP kelas 3 SMP. Apa itu? Dosa kemaksiatannya itu dia jadi mucikari. Kelas 3 SMP dia memperdagangkan teman-teman sekolahnya dan kayak punya rasa malu lagi. Itu kan namanya menyeru ke neraka tanpa ada rasa malu kan? Yang menjauh seruan mereka kata Nabi cemplungin ke neraka. Jangan ikuti siapapun orang-orang walaupun membungkus dengan bungkus agama, selama isinya jelek tinggalkan. Kalau kita mau selamat dari fitnah akhir zaman. Di zaman sekarang Pak, orang udah nggak mau lagi tuh namanya maksiat. Dulu mah orang sembunyi-sembunyi ya, sekarang mah terang-terangan nih gara-gara ada ini nih. Saya
tentunya pernah muda dan tahu betul kehidupan anak muda di zaman kita, apalagi zaman Bapak. Saya dulu Pak jarang banget ngedengar anak-anak muda ngomong toksik dengan kosakata kayak sekarang itu tuh. Ngomong aja saya mau mencontohkan aja saya malu gitu, apalagi ngomong sendiri kan. Gak perlu saya contohin kan Pak. Mau bahas anak-anak muda sekarang itu, pergi ke coffee shop, mau beli kopi, melihat anak-anak muda, yang cewek-cewek yang ngerokokan udah banyak cewek-cewek itu sekarang. Sambil selonjoran kakinya terus ngomong tuh setiap detik ada hewan kebun binatang tuh dia sebut. Iya serius, kayak menormalisasi gitu loh. Film pun sekarang kayak gitu Pak. Kayak menormalisasi omongan-omongan jorok itu, kemaluan yang dulu kita ngomongnya itu malu, sekarang itu orang ngomong biasa aja. Bicara kemaluan, bicara kemaluan, namanya aja kemaluan. Kita orang Indonesia nyebutnya kemaluan. Saking malunya kita ngomongin bahasa itu tuh. Sama orang zaman sekarang, anak zaman sekarang, enteng banget ngomong kayak gitu, bener nggak Pak? Tuh, zaman fitnah kayak sekarang itu. Nanti di akhir ada nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Rasulullah, coba sifati untuk sebutkan ciri-ciri mereka. Nabi ngasih ciri-ciri, hum min jildatina. Mereka itu bagian dari kita. Orang Islam juga sebetulnya yang menyeru kepada neraka jahanam. Jadi yang menyeru ke neraka jahanam itu gak cuma iblis, gak cuma dajjal, gak cuma Donald Trump gitu loh. Orang Islam juga ada. Nabi yang bilang gitu. Makanya hati-hati Pak. Di lingkungan kita sendiri ada golongan-golongan yang sebetulnya dia menyeru umat manusia ke neraka jahanam dengan apa? Dengan bid'ah dan kesesatan pikirannya, dengan kemaksiatannya, dengan penyimpangannya, dibungkus dengan macam-macam. Ya kan Pak ya? Itu mereka bagian dari kita, kata Nabi. Wa yatakallamun bi alsinat. Mereka juga ngomong dengan bahasa kita. Yang ngomongnya Quran Sunnah juga. Ngomongnya itu, tapi isinya kesesatan. Bagi orang awam yang nggak tahu dasarnya, dia mengira itu yang benar, ternyata itu yang sesat. Makanya penting kita belajar supaya tahu mana yang benar, mana yang salah di antara golongan-golongan itu, gitu ya. Nah, nasihat Nabi yang terakhir, Huzaifah nanya sama Rasulullah, "Fama ta'muruni in adrokani dzalik?" Rasulullah, engkau ingin memerintahkan apa kepadaku kalau aku suatu saat nanti bisa hidup di zaman itu? Kalau nanti aku sampai di zaman itu, apa yang kau perintahkan kepadaku Rasulullah? Ini perintah buat kita tentunya ya, karena kita hidup di zaman ini. Jawaban Nabi, talzam jama'atul muslimin. Ikutilah mayoritas umat muslim. Jangan ikut aliran yang aneh-aneh, ide-ide yang aneh-aneh, pikiran-pikiran yang nyeleneh, yang merasa. Jangan ikut golongan-golongan yang merasa kalau ke surga itu kayak pengen sendirian doang sama kelompoknya. Jangan ikut yang kayak begitu. Ikuti mayoritas ulama muslim yang ahli ilmu kalau mau selamat. Mayoritas orang Indonesia Pak, kalau hari kelahiran Nabi Muhammad itu suka merayakan hari lahir beliau. Kalau nemu kelompok yang bilang ini sesat dan kafir, jangan dengerin, cuekin aja. Terserah dia itu mah. Pergi ke Libanon, ke Suriah, ke Mesir, ke Indonesia, kemana, ke Malaysia, rata-rata orang seneng merayakan hari lahir Muhammad itu. Kalau nemu orang nggak suka sama begitu, berarti dia yang error, gitu kan? Gimana caranya? Ya kalau mau diluruskan, luruskan seperlunya. Kalau nggak mau, nggak punya waktu, biarin aja. Jangan ikuti minimal kita nggak jadi bagian dari mereka. Ikuti mayoritas, soalnya itu yang bikin kita selamat. Minimal kan kalau ada garansi di hadis lain. La tajtami ummati 'alal khata' aw 'alad dhalalah. Umatku itu tidak akan bersepakat menyangkut kesesatan, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau ulama muslim sepakat, ijma ulama yang beneran ulama ya. Kalau ulama sudah sepakat, digaransi sama Nabi itu pasti nggak sesat. Jadi kalau nemu pendapat yang aneh-aneh, nyeleneh, baru kali ini saya dengar pendapat kayak gini, jangan dengerin. Termasuk saya Pak, kalau ngomong sesuatu yang menurut pendapat jumhur ulama salah, jangan ikuti. Enakan beragama begitu. Jadi kalau nanya ikuti yang mana? Ikuti mayoritas ahli ilmu yang betul-betul paham kalau mau selamat di akhir zaman. Bagaimana sikap kita menyangkut ini? Tanya sama ahli ilmu, itu gimana kira-kira? Rata-rata orang sikapnya kayak gini, ikuti itu.
Kecuali kalau ada seorang mujtahid, otaknya cerdas, bisa memahami agama dengan baik, mau melahirkan kesimpulan sendiri, ya silahkan, nanti ada tanggung jawab sendiri, kan gitu. Berat. Tapi kalau kita merasa kita orang awam tidak punya kapasitas, ikuti mayoritas wa imam dan pemimpin mereka yang betul-betul menegakkan dan memegang otoritas kaum muslim. Makanya ada pembahasan di kalangan para ulama al-khuruj alal hakim, memberontak pemerintahan yang sah itu nggak boleh, Pak. Kok gitu, Ustaz? Kok nggak boleh? Ya soalnya kalaupun itu pemerintahan dilengsarkan, emang ada jaminan pemerintahan setelahnya lebih baik? Nanti kalau yang selanjutnya dilunsurkan juga, ada jaminan yang setelahnya lebih baik. Guru saya bilang, kamu mau mengganti pemimpin yang manusia dengan manusia juga kan? Katanya, selama dia manusia, penggantinya manusia, ya sama-sama punya kekurangan, punya aib juga. Karena itu selama dia tidak mengajak pada kekufuran, tidak memerangi agama, walaupun ada kesalahan-kesalahan, jangan memberontak. Salah dikritik boleh. Mengkritik, meluruskan, itu harus kadang-kadang dengan batas-batas tertentu. Tapi memberontak, makar, menghancurkan stabilitas negara, jangan. Ikuti pemimpin kaum muslim, ikuti mayoritas ahli ilmu dari kalangan kaum muslim kalau mau selamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang mungkin ini nggak sekarang, Pak, tapi mungkin ada zaman di mana Huzaifah nanya begini, fa in lam yakul lahum jamaah wala imam. Rasulullah, kalau seandainya udah nggak ada lagi tuh jamaah kaum muslim, mereka udah tercerai berai, imamnya juga udah nggak ada, pemimpinnya nggak ada, orang Islam juga tercerai berai, gimana solusinya? Nah, kalau sekarang mungkin kayak kita belum tahap ini ya, tapi suatu saat nanti nauzubillah, kalau seandainya benar datang zaman itu, zaman di mana orang Islam jangankan menyatukan orang Islam, pemimpinnya aja nggak ada, orang Islamnya juga nggak ada wujudnya, udah tercerai berai kemana-mana. Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'tazil tilkal firaqi kullah. Kamu jauhi semua kelompok-kelompok yang aneh-aneh ini. Walau anta'addu bi asli syajarah. Asli syajarah itu artinya apa namanya kalau bawah pohon itu, Pak? Kalau pohon itu di bawah pohon itu namanya apa? Akar. Kalaupun seandainya kamu bergelantung di bawah akar pohon, kamu lakukan itu hatta yudrika kal maut wa anta ala dzalik, sampai kamu mati. Di zaman ketika betul-betul semrawut begitu, imamnya udah nggak ada, orang Islamnya tercerai berai, kamu hindari semua kelompok-kelompok itu, menyendiri. Kalau seandainya kamu bisa bergelantung di akar pohon, kamu lakukan sampai kamu mati. Artinya apa? Kalau boleh diterjemahkan dengan bahasa apa? Hindari apapun yang bisa menceburkan kamu ke dalam fitnah itu, walaupun harus menyendiri dalam rumah, walaupun harus sendirian di luar sampai kamu mati. Ini kayaknya masa di mana benar-benar di tingkat kesemrautan yang dahsyat gitu ya. Kalau sekarang sih kita masih banyak ulama-ulama, masih banyak orang-orang yang bisa kita dengar nasihatnya, omongannya. Tapi mungkin akan ada masa itu, ulamanya udah pada hilang, udah pada meninggal, orang Islam tercerai berai, imamnya nggak ada. Gimana caranya? Hiduplah menyendiri. Jangan ikuti siapapun dan jangan coba-coba ceburkan diri kamu ke dalam apapun yang bisa menjatuhkan kamu ke dalam fitnah. Di zaman sekarang, Pak, yang paling relate itu apa coba? Nih, handphone ini, gadget ini nih. Kalau nemu konten-konten isinya pikiran-pikiran aneh, jangan suka searching, jangan suka mengakses. Jauhi konten-konten yang bisa memperburuk pikiran, memperburuk mental, memperburuk omongan. Ada kan Pak ya konten-konten anak muda yang isinya itu omongan-omongan toksik itu jauhin deh. Anak-anak muda tuh jauhin yang kayak gitu. Ngapain kayak nggak ada waktu aja ngeliatin orang nongkrong ngomong toksik seharian. Apa itu? Jauhin yang kayak gitu. Itu yang relate untuk zaman sekarang. Jauhkan diri kita pada intinya dari hal-hal yang bisa menceburkan kita ke dalam fitnah akhir zaman itu, supaya diri kita selamat. Selebihnya kita berpegang teguh kepada mayoritas kaum muslim, memperbanyak bekal diri kita dengan ilmu, memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan malam hari ini
apa yang sudah kami sajikan malam hari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selebihnya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan anak bapak, anak ibu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana berkumpul di masjid ini kelak Allah pertemukan kita di surga. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita doakan mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurusnya yang sudah bersusah payah mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita dengarkan